Pengisian SPT 1770. Pengisian SPT 1770 kita mulai dari pengisian tahun, identitas wajib pajak berupa NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha, dan telepon. Kita isi sesuai dengan data yang ada di soal. Langkah selanjutnya, kita akan mengisi lampiran 4 yang berisi mengenai harta akhir tahun, kewajiban utang pada akhir tahun, dan daftar susunan anggota keluarga. Kita isikan tahun pajaknya, bulan dan tahunnya, NPWP dan nama wajib pajak. Kita isi harta pada akhir tahun sesuai dengan yang ada di soal. Isikan nama harta, tahun perolehan, serta harta perolehannya. Kemudian kita jumlahkan. Untuk bagian B, karena data tidak ada, maka tidak perlu diisi. Begitu juga dengan daftar susunan anggota keluarga. Karena status Narendra TK, tidak kawin atau belum menikah. Selanjutnya kita mengisi 1770 lampiran 3. Karena tidak ada PPh finalnya, maka pada lampiran ini datanya kosong. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengisi lampiran 1770 yang kedua atau formulir 1770 lampiran kedua yang berisi mengenai daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan atau PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Jangan lupa kita isikan tahun pajak, bulan dan tahunnya, kemudian NPWP, nama wajib pajak. Karena Narendra bekerja pada rumah sakit sehat, maka pemotong pajak di sini rumah sakit sehat, jenis pajak PPh 21, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut kita tulis atau kita ketik sesuai dengan data yang ada. Kemudian kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, data ini dipindahkan pada formulir 1770 angka 15. 1770. Nah, kita ketik di sini. Setelah kita pindahkan, kita mengisi lampiran 1770. Kita mengisi formulir 1770 lampiran 1 halaman 2 terkait dengan penghitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan, penghitungan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, dan penghitungan penghasilan dalam negeri lainnya. Jangan lupa tahun pajaknya, kemudian NPWP dan nama wajib pajak. Kita lihat dari usaha perdagangan, yaitu pada apotek total
peredaran bruto sebesar Rp271.250.000. Kita tuliskan di sini. Berdasarkan ketentuan norma yang digunakan sebesar 30% untuk apotek. Jadi kita tulis di sini atau kita ketik di sini, kemudian kita hitung. Penghasilan neto sebesar Rp81.375.000. Untuk pekerjaan bebas, kita lihat datanya, kita jumlahkan dari penghasilan jasa dokter di rumah sakit sahabat, rumah sakit sehat, dan penghasilan dari praktek dokter di klinik pribadinya. 275 juta ditambah dengan 158.900.000 rupiah, hasilnya sebesar 433.900.000 rupiah. Kita kalikan dengan normanya 45%. Penghasilan neto yang didapat sebesar 195.255.000 rupiah. Kita jumlahkan keseluruhan sebesar 276.630.000 rupiah. Ya. Bagian C kosong karena tidak ada yang bersifat final. Kemudian penghasilan neto dalam negeri lainnya juga tidak ada. Langkah selanjutnya kita mengisi 1770 bagian depan atau formulir 1770 induk. Pada bagian pertama, penghasilan neto terdiri dari penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, penghasilan neto dalam negeri lainnya, dan penghasilan neto luar negeri. Kita lihat di sini, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas berasal dari 1770 halaman 2, bagian B kolom 5, yaitu sebesar 276.630.000 rupiah. Kita tuliskan di sini. Nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 kosong, maka kita jumlahkan penghasilan netonya sebesar 276.630.000 rupiah. Zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib berasal dari data, yaitu sebesar 16.500.000 rupiah. Kita ketikkan di sini. Nomor 7, jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, yaitu nomor 5 dikurangi dengan 6. Jumlah penghasilan neto dikurangi dengan sumbangan atau zakat sebesar 260.130.000 rupiah. Kompensasi kerugian tidak ada, maka jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian masih tetap sama, yaitu sebesar 260.130.000 rupiah. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP karena Narendra belum menikah, maka PTKP-nya sebesar 54 juta. Penghasilan kena pajak yaitu nomor 9, penghasilan neto setelah kompensasi kerugian
dikurangi dengan PTKP. Kita dapatkan hasilnya sebesar Rp206.130.000. PPh terutang berdasarkan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh yaitu 5% kali 50 juta pada lapisan pertama ditambah dengan 15% dikalikan 206.130.000 dikurangi dengan 50 juta. Maka hasil yang kita dapatkan sebesar 25 juta 5 maka hasil yang kita dapatkan 25.919.500 rupiah. Pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan tidak ada atau kosong, maka jumlah PPh terutang sebesar Rp25.919.500. PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain yang dibayar atau dipotong di luar negeri dan PPh yang ditanggung pemerintah diisi dari formulir 177.0 lampiran 2 bagian A kolom 7 sebesar Rp15.625.000. PPh yang harus dibayar sendiri yaitu PPh terutang dikurangi dengan PPh yang dipungut atau dipotong pihak lain 25.919.500 dikurangi dengan 15.625 yaitu sebesar Rp10.294.500. PPh yang dibayar sendiri atau PPh pasal 5 bulanan data pada soal sebesar Rp24 juta. Kita lihat di sini. Sebesar Rp16.500.000. Jumlah kredit pajak 17A ditambah 17B, maka hasilnya masih Rp16.500.000. Kemudian PPh yang kurang bayar atau lebih bayar kita hitung. Di sini tertera 16 yaitu yang dibayar atau yang dipotong atau dipungut dikurangi dengan kredit pajak maka hasilnya negatif atau min 6 juta, maka hasilnya negatif Rp6.205.500 atau dengan kata lain terjadi PPh kurang bayar sebesar Rp6.205.500. Ya.
Diperhitungkan dengan utang pajak, kita pilih di sini. Kemudian jika dibayar sendiri, maka kita pilih wajib pajak di sini. Namun, jika yang melaporkan bukan wajib pajak, kita pilih kuasa, tanggal pemberian kuasa. Kemudian di sini nama lengkap yang dicentang ini, kalau di sini wajib pajak, berarti nama lengkapnya di sini Narendra. Kita kopikan supaya lebih cepat. Begitu juga dengan NPWP. Nah, selesai kan? Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Untuk mengisi SPT 1770. Selamat mencoba.